Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, kelanjutan pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead benar-benar membuat pemerintah dunia dipermalukan. Yap, sampai saat ini para Gorosei masih belum bisa menghentikan pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengungkap beberapa informasi penting terkait apa yang terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Selain itu, dari beberapa informasi yang telah disampaikan oleh Dr. Vegapunk tentang pertempuran antara kerajaan kuno melawan pemerintah dunia, menurutnya cepat atau lambat pertempuran besar tersebut akan terulang kembali saat ini. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini adalah awal dimulainya pertempuran besar yang pernah terjadi di masa lalu. Itu sebabnya hal ini juga akan berkaitan dengan pesan siaran yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk pada manga One Piece chapter 1119 kemarin, bahwa para penyandang Namadi memiliki sebuah tekad yang telah diwariskan dan saling terkait pada alasan tersebut. Nah, meskipun hipotesa Dr. Vegapunk ini mengarah pada para penyandang Namadi yang akan menjadi kunci untuk menghadapi pemerintah dunia di pertempuran akhir cerita One Piece nantinya, tetapi masalahnya kita semua belum mengetahui pasti sebenarnya pihak manakah yang benar dan pihak manakah yang salah, seperti halnya yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk. Itu sebabnya di Ars Egghead kali ini, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece seolah memberikan banyak sekali potongan panjang terakhir dari cerita One Piece. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, chapter 1119 yang ditutup dengan memperlihatkan robot kuno dan sekilas sebuah ingatan masa lalu dari robot kuno dengan sosok Joy Boy, rasanya bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai peran penting dari robot kuno dan wasiat Joy Boy yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk pada seluruh penjuru dunia One Piece mengenai tekad yang diwariskan. Sehingga apakah mungkin Joy Boy masih memiliki nakama atau orang-orang yang dia utus untuk menghadapi pemerintah dunia di masa depan? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa Joy Boy dikatakan sebagai bajak laut pertama yang tercatat dalam sejarah. Ya, meskipun belum ada informasi lebih lanjut apakah Joy Boy merupakan pemimpin pertama dari kerajaan kuno atau bukan, namun yang jelas, kisah petualangan Joy Boy dan kerajaan kuno ini akan sangat menarik dan menimbulkan sebuah tanda tanya besar di kalangan para fan One Piece. Ya, apakah kerajaan kuno merupakan tempat yang ditinggali oleh Joy Boy bersama dengan nakama miliknya? Entahlah, yang jelas, timeline ketika Joy Boy menjadi bajak laut rasanya sangat penting untuk mengetahui hal ini. Dan seperti yang kita tahu juga ya bosku, hanya satu petunjuk yang telah kita dapatkan sejauh ini, yaitu Joy Boy lahir sekitar 900 tahun yang lalu. Sehingga hal ini jugalah yang memperkuat bukti bahwa kemungkinan besar Zunisa adalah salah satu nakama dari Joy Boy. Ya, Zunisa, seekor gajah raksasa yang mendapatkan hukuman untuk terus berjalan mengelilingi dunia One Piece ini, menjadi salah satu misteri terbesar dalam cerita One Piece. Entah sejak kapan Zunisa mendapatkan hukuman yang sadis seperti ini. Namun yang pasti, Zunisa adalah sosok yang mengenal Joy Boy. Dan secara tidak langsung, hal ini jugalah yang akan memberikan informasi penting apakah dosa Zunisa di masa lalu ada hubungannya dengan perang besar antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau tidak. Lalu kemudian di sisi lain, ketika memasuki Ars Egghead, kita diperlihatkan sosok robot kuno yang diperkenalkan sebagai robot legendaris yang pernah menyerang Merijoa 200 tahun yang lalu. Dan setelah itu, selang beberapa chapter kemudian, kita pun mengetahui sebuah fakta bahwa robot kuno ternyata dibuat sejak 900 tahun yang lalu. Jelas mengetahui fakta tersebut, kita semua bertanya-tanya, kenapa robot kuno ini
baru bergerak menyerang Merijoa setelah 700 tahun lamanya? Apakah karena ada sebuah energi khusus yang dibutuhkan, atau karena sumber energinya baru ada saat itu? Entahlah, namun yang jelas, satu hal yang pasti, robot kuno mengetahui nama Joy Boy. Ya, bahkan robot kuno yang sangat ingin bertemu dengan Joy Boy ini seolah membuat kita semua semakin penasaran. Sebenarnya ada hubungan apa robot kuno dan Joy Boy? Karena apabila kita amati lagi, meskipun robot kuno ini terbuat dari besi dan teknologi yang canggih yang dimiliki oleh kerajaan kuno, Iron Giant seolah memiliki emosi yang hidup di dalamnya. Sehingga sangat masuk akal jika kita menyimpulkan baik Zunisa dan robot kuno ini seolah memiliki kemiripan, yaitu keduanya menyadari kembalinya sosok Joy Boy. Perlu diingat juga ya bosku, ketika Luffy telah berhasil membangkitkan kekuatan Gear 5 atau mode Nikanya, Zunisa dan robot kuno ini langsung menyadari bahwa hawa keberadaan Joy Boy seolah sangat dekat dengan mereka. Kemudian setelah itu kita juga tidak bisa melupakan sosok Nefertari D. Lily yang memiliki inisial D ini. Ya, Nefertari D. Lily yang merupakan pemimpin pertama dari kerajaan Alabasta yang awalnya bergabung dengan 20 aliansi kerajaan yang bersatu untuk menghancurkan kerajaan kuno. Justru menariknya entah karena suatu alasan, Nefertari D. Lily dicap sebagai seorang pengkhianat karena telah menyebarkan batu poneglyph yang berisikan informasi penting mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan. Ya, meskipun belum ada informasi pasti kenapa Ratu Lily ini justru lebih memilih berbalik dan berpihak kepada Joy Boy, namun yang jelas, pada manga One Piece chapter 1116 yang memperlihatkan Im Sama yang sedang memandangi foto dari Nefertari D. Lily, seolah menjelaskan mungkinkah Im Sama sangat terobsesi dengan Ratu Lily. Entahlah, namun yang jelas, di chapter 964, kita mendapatkan informasi penting bahwa Kozuki Toki lahir sekitar 800 tahun yang lalu. Artinya, tidak menutup kemungkinan Kozuki Toki mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Apalagi Kozuki Toki ini merupakan pengguna kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi yang memberikan kekuatan untuk melintasi ruang dan waktu, tiba-tiba datang ke masa depan hanya untuk mencari negeri Wano. Yap, dari sini saja jika kita kaitkan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Nefertari D. Lily untuk menyebarkan batu poneglyph dan kedatangan Kozuki Toki ke negeri Wano, di mana negeri Wano sendiri merupakan negeri yang dikatakan sebagai pengrajin poneglyph di masa lalu, menjadi sebuah bukti nyata bahwa Kozuki Toki pernah bertemu atau mengetahui sosok Joy Boy. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai sosok yang diyakini kuat menjadi nakama atau mengenal Joy Boy di masa lalu. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.